Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita ada di episode 162 dalam kajian tentang taqiyah, istilah yang sangat identik dengan Syiah dan menjadi salah satu tema yang paling kontroversial dalam sejarah kebudayaan Islam. Sebenarnya Baraya, kata taqiyah itu diambil dari kata takut. Jadi taqiyah, takwa itu bersumber dari kata yang sama. Nah, apa yang menyebabkan seorang menjadi takut? Adanya bahaya. Dan apa yang harus dilakukan ketika terjadi bahaya itu? Maka ada upaya yang harus dilakukan untuk menghilangkan bahaya itu. Bisa saja upaya yang dimaksud itu adalah manipulasi. Nah, maka secara definitif sebenarnya apa yang dimaksud dengan taqiyah? Menyembunyikan keyakinan karena ada bahaya di depannya. Begitulah kurang lebihnya. Nah, gagasan ini sebenarnya tidak terlalu bermasalah. Kan Baraya begini, kalau Baraya punya keyakinan tertentu, kemudian di depan Baraya ada musuh yang besar yang menginginkan agar Baraya misalkan ya pindah agama atau pindah keyakinan, atau Baraya harus melepaskan keyakinan itu gitu. Kemudian Baraya cukup ngomong seperti itu, berbohong, selesai masalahnya. Kan itu bisa saja terjadi dan umum itu terjadi di mana-mana. Jadi pada dasarnya dalam konteks ini gak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika taqiyah ini menjadi bagian dari landasan teologis kelompok religius tertentu. Disitulah masalahnya. Maka di sini saya minta kepada Baraya untuk setidaknya lihatlah dari dua sisi. Kan biasanya kalau kita lihat orang minoritas yang dianggap sesat, misalkan Ahmadiyah atau Syiah, kita biasanya pakai kacamata kuda gitu, ngelihat hanya dari satu perspektif, dari satu sisi. Ada begitu banyak video-video channel-channel yang membahas satu tema hanya dari satu sudut pandang gitu. Nah kan itu nggak adil, nggak cocok. Tabayun dulu, ngobrol dulu. Nah, kalau Baraya tidak bisa tabayun, tidak bisa ngobrol, karena khususnya orang-orang Syiah itu kan taqiyah terus-terusan, maka yuk kita nonton video ini. Saya janjikan video ini multi perspektif. Ayo kita mulai. Di zaman dulu ada seorang yang namanya Yasir, sahabat Nabi. Dia punya istri namanya Sumayyah dan sudah punya anak namanya Ammar. Mereka itu mantan budak, jadi ada di Mekah itu sebagai fakir miskin yang hampir tidak memiliki apa-apa dan tidak memiliki aliansi politik dengan siapapun. Karena itu dia rentan sekali terhadap kekerasan. Jadi Baraya begini, orang-orang Mekah di zaman jahiliyah itu, kalau ada sekelompok orang yang mereka itu ada dalam sebuah kabilah yang sangat kuat, mereka melakukan hal yang sangat semena-mena pun tidak masalah karena mereka kuat. Tetapi kalau mereka ada dalam sekelompok kabilah yang sangat kecil atau bahkan tidak memiliki pelindung kabilah sama sekali, maka ketika dia dibunuh, dimutilasi di depan orang juga tidak akan ada yang menuntutnya gitu. Jadi ceritanya memang seperti itu di Arab jahiliyah. Nah, Yasir ini dan istrinya itu adalah mantan budak. Jadi dia baru dibebaskan sama Abu Jahal, kemudian dia baru usaha sedikit-sedikit sebagai fakir miskin, tiba-tiba masuk Islam. Ya jelas dibully. Abu Jahal datang, kemudian konfirmasi, "Kamu sudah jadi pengikut Muhammad?" "Iya, saya sudah ikut jadi pengikut Muhammad, saya, istri saya, anak saya." Itu langsung digebukin, dibawa ke alun-alun kota Mekah pada waktu itu, kemudian diinterogasi, dimarahin, dan akhirnya disiksa habis-habisan. Kamu akan lepas dari penyiksaan kalau kamu mau keluar dari agama Islam. Maka Yasir bilang, saya tidak akan mau melakukannya, istri saya juga tidak mau melakukannya, dan anak saya juga tidak mau melakukannya. Dan ternyata terbuktilah, si istrinya Sumayyah itu diseret di tengah-tengah, kemudian disiksa habis-habisan sampai mati. Ada banyak riwayat tentang hal ini. Ada yang bilang ditarik dengan 2 kuda sampai putus badannya, ada yang bilang direbus, dan lain sebagainya. Pokoknya siksaan yang benar-benar tidak berperi kemanusiaan, dan itu disaksikan oleh suaminya dan anaknya sendiri. Gimana teror yang terjadi pada waktu itu, bayangkan Baraya. Sumayyah ditanya, "Kamu mau nggak lepas dari penderitaan ini?" Tinggal ngomong, "Saya lepas dari Islam," gitu doang. Tapi ini si Sumayyahnya nggak mau. "Saya tidak mau ini, saya sudah beragama Islam." Maka dihukumlah sampai mati. Kemudian tiba giliran Yasir, suaminya, disiksa habis-habisan. "Ayo kamu keluar dari agama Islam sekarang juga." Cuman ngomong doang, susahnya apa sih ngomong doang, "Saya keluar dari agama Islam." Tetapi Yasir tetap tidak mau melakukan itu. Dia bilang, "Saya dibunuh berkali-kali pun saya tetap tidak akan keluar dari ajaran Nabi Muhammad." Ini udah kesel orang-orang Quraisy, akhirnya ya sudah dihukumnya, disiksanya sampai mati di depan anaknya Ammar. Ammar tiba gilirannya disiksa juga, tapi pas ditanya, "Kamu mau keluar dari agama Islam?" "Iya, saya keluar dari agama Islam. Nabi Muhammad itu pembohong.
dewa-dewa Arab itu yang benar, dewa-dewa pagan itu yang benar, bla 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 bla, sambil bercucuran air mata karena teror yang luar biasa. Baraya juga pasti kebayang gimana rasanya seperti itu, orang tua sendiri di depan disiksa sampai mati dan tiba gilirannya gitu. Ya akhirnya orang Quraisy ketawa-ketawa, nah kenapa nggak dari tadi, coba. Akhirnya dilepasin, pergi aja. Di satu tempat rahasia, Ammar bin Yasir nangis, kemudian ketemu sama Nabi Muhammad, mengadu begini begitu. Saya sudah murtad, saya keluar dari agama Islam, nangis lagi. Kemudian Nabi Muhammad bilang, kamu tidak keluar dari agama Islam selama hati kamu masih mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka tidak ada masalah, kan kamu cuma bohong-bohongan di situ. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian turunlah ayat. Nah, begitulah ceritanya. Lalu apa hubungannya dengan takiyah? Disinilah sejarah takiyah itu dimulai, Baraya, bahwa takiyah itulah yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir. Dia terancam nyawanya, karena itu dia melakukan atau mengatakan kata-kata pemurtadan, bahwa dia sudah keluar dari ajaran agama Nabi Muhammad, membantah keyakinannya sendiri untuk mempertahankan hidup. Nah, jadi sampai sejauh ini pun sebenarnya tidak ada masalah. Baraya di mana-mana pun ceritanya akan selalu sama. Dalam kondisi yang paling darurat, hukum itu menjadi hilang. Nah, masalahnya apa? Masalahnya kenapa Syiah jadi takiyah terus-terusan? Emangnya darurat terus-terusan? Begini ceritanya, Baraya. 30 tahun setelah Nabi Muhammad wafat, itu ada kekisruhan besar di dunia Islam. Sekelompok orang menginginkan agar yang memimpin setelah Nabi Muhammad itu adalah keturunan Nabi Muhammad, atau orang yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad secara kekeluargaan, garis keturunan, yaitu Ali bin Abu Thalib dan kemudian keturunannya. Kemudian kelompok kedua menyatakan bahwa kepemimpinan setelah Nabi Muhammad itu harus diberikan kepada syuro, kepada musyawarah, biarkan siapapun yang dipilih oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin. Sebenarnya kisruh ini hanya cekcok mulut saja awalnya, tetapi tahun demi tahun, waktu demi waktu, sudah terlalu banyak terjadi perubahan, maka ini berubah menjadi perang antar dua kelompok. Kelompok yang satu disebut sebagai kelompok pemerintah, kemudian kelompok yang lain disebut sebagai kelompok Syiah, kelompok oposisi. Nah, ini pun sebenarnya sempat mereda di masa pemerintahan Muawiyah, karena Muawiyah menjanjikan, sayalah sekarang yang berkuasa, nanti setelah saya akan serahkan kekuasaan kepada syuro, dan syuro sudah memutuskan bahwa pemimpinnya itu adalah Hasan. Sudah disepakati, ya udah deal. 20 tahun berjalan, Muawiyah santai-santai saja, peradaban Islam maju pesat. Tetapi kemudian menjelang Muawiyah wafat, Muawiyah takut terjadi kekisruhan di mana-mana, dan karena dia juga ya sebagai manusia dia juga punya ego. Kemudian dia serahkan tahtanya itu kepada anaknya Yazid. Yazid itu tidak pernah ketemu sama sahabat-sahabat yang lain, bahkan dengan bapaknya sendiri pun dia jarang sekali ketemu. Keputusan inilah yang akhirnya membuka luka lama. Kan ketika Muawiyah habis masa pemerintahan, seharusnya diserahkannya kepada Hasan. Kalau Hasannya sudah meninggal, ya kepada Hussein. Kenapa malah ini diserahkan kepada anaknya Yazid yang tidak tahu apa-apa soal agama? Maka banyak orang-orang protes terhadap Yazid. Gak terima legitimasi kekuasaannya dipertanyakan, Yazid marah-marah. Dia panggil orang-orang, siapa yang tidak setuju dengan kekuasaan saya? Kan khalifah sebelumnya itu adalah ayah saya. Kalau ayah saya meninggal, ya khalifah diserahkannya kepada saya dong. Gimana ini? Dipanggilin itu sahabat-sahabat yang lain, ya biasanya yang besar-besar gitu. Abdullah bin Zubair dipanggil. Kamu mau nggak bayat sama saya? Nanti saya pikir-pikir dulu. Saya tunggu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tanya Hussein, kamu mau nggak? Saya pikir-pikir dulu. Ini gimana sih tanya-tanya semua? Pikir-pikir dulu gimana? Nanya lagi sama Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Woi, kamu gimana pendapat kamu? Mau nggak bayat sama saya? Ibnu Umar pada waktu itu berpikirnya diplomatis jawabannya. Dia bilang, oke, saya akan membayat kamu kalau seluruh warga Madinah juga bayat kamu. Ini nggak ada yang benar. Akhirnya ditungguin beberapa saat. Tetapi ketika ditunggu itu, Hussein malah dapat surat dari Irak. Wahai Hussein, kami adalah pendukungmu, kami Syiah pendukungmu. Ayo datang ke sini. Kalau sudah di sini, kita mobilisasi pasukan sama-sama, kita lawan itu Yazid. Hussein itu adalah orang yang walaupun sangat beragama, sangat ahli, tetapi beliau ini adalah orang yang kemampuan politiknya kurang, sama seperti ayahnya gitu. Jadi manusia yang baik tetapi politikus yang buruk gitu. Jadi mendengar kabar itu langsung aja ke bawah, ya udah saya langsung ke sana gitu. Berharap dapat perlindungan dari orang-orang Irak. Ternyata orang-orang yang Irak yang dimaksud itu cuma PHP doang. Jadi udah sampai ke sana, dikejar sama pasukan Yazid, dikepung, orang-orang Irak malah ngumpet
Akhirnya Husain itu di situ itu dimutilasi sedikit-sedikit di depan keluarganya yang juga kemudian dibantai semuanya. Kemudian jenazahnya dipotong-potong lagi. Jadi masih hidup udah dipotong-potong, meninggalnya juga dipotong-potong. Kemudian diinjak-injak pakai kaki kuda, kepalanya dipenggal dibawa ke istana gitu. Jadi benar-benar kekejaman yang sangat luar biasa. Ini orang-orang Sunni ekstrim itu suka membela-bela Yazid padahal kondisinya sudah jelas-jelas seperti ini gitu. Saya bingung kenapa orang-orang Sunni ekstrim itu harus begitu gitu. Nah, tetapi apapun itu ya, Yazid nagih janji sama orang-orang Madinah, "Oi, sini semua. Kan kalian katanya mau baiat." Orang-orang Madinah, "Ya udah, tunggu, kami nyamperin dulu ke sana." Pas orang-orang Madinah nyamperin Yazid, diketemukanlah bahwa Yazid di istananya yang sangat megah itu dikelilingin cewek-cewek, mabok, nyanyi, joget, dugem apa segala rupa gitu. Bahkan makan makanan yang haram gitu. Ini kok khalifah kayak gini? Akhirnya orang-orang Madinah itu pulang ke Madinah dan mewartakan kepada seluruh penduduk bahwa ini pemimpin kita itu ahli maksiat. Maka orang-orang Madinah menyatakan, kami tidak akan baiat pada orang semacam itu. Yazidnya marah luar biasa, dikirimkan pasukan ke Madinah, bilang sama pasukannya, lakukan tindakan apapun semau kalian, sekejam apapun ke Madinah selama 3 hari. Seluruh penduduknya diperlakukan secara kurang ajar. Hartanya dirampas, orang-orangnya dibantai, perempuannya diperkosa, dan lain-lain. Hanya dalam waktu 3 hari, ratusan orang, bahkan ribuan orang Madinah tewas. Nah, dengan kekejaman yang sedahsyat ini, saya heran orang-orang Sunni sebagian itu nekat tetap aja maksain untuk membela Yazid gitu. Bahwa disampaikan saksi-saksinya 1-2 orang yang tidak dikenal gitu. Emangnya penduduk Madinah yang bersaksi ribuan orang itu diabaikan gitu. Emangnya Jalaluddin As-Suyuti, Imam At-Tabari yang mewartakan cerita ini bohong semua gitu. Jadi sekarang itu umat muslim itu pecah jadi golongan-golongan, kemudian mereka itu asobiah, ekstrim terhadap golongannya. Yang saya bilang itu parasit-parasit dalam agama gitu. Nah, sesudah bikin golongan ini, apapun yang terjadi pada golongan ini harus dianggap benar gitu. Jadi kalau ada yang mendukung misalkan Yazid, itu mau salahnya kayak gimana pun dianggapnya benar gitu. Karena itu adalah satu golongan gitu. Nah, sekarang di golongan yang lain, golongan yang Syiah. Jadi ketika golongan sebagian orang yang kelak, nanti ya jauh lagi itu ada orang yang mengklaim Sunni dan membela Yazid, kelompok yang satu lagi yang namanya Syiah itu habis-habisan mengagung-agungkan secara berlebihan Husain dan keluarganya dan peristiwa-peristiwa yang melingkupinya. Jadi misalkan peristiwa Karbala itu dibuat lebay sama orang-orang Syiah, misalkan ada hujan darah, ada suara-suara tangisan dari langit, ada apa cerita-cerita yang bombastis seperti itu. Nah, kenapa muncul 2 kelompok yang sangat bertentangan ini? Karena ada kejadian ekstrim di masa lampau. Makanya saya ajak kembali Baraya, kalau Baraya adalah seorang muslim, jangan bikin golongan, karena dalam Islam itu bikin golongan itu haram, bahkan mendekati kemusyrikan. Tapi sekarang orang-orang Islam malah bikin golongan sendiri gitu ya. Kemudian menjelek-jelekan golongan lain, bikin channel YouTube ngejelek-jelekin golongan lain. Enggak, dalam Islam itu harus bersatu, harus bersaudara, harus baik-baikan. Tapi kan sekarang mau bikin semua, ada yang namanya Syiah, ada yang Ahlu Sunnah, ada yang namanya Mu'tazilah dan lain-lain. Bikin parasit-parasit sendiri dalam agama. Gitulah. Nah, sekarang kita lanjut ceritanya. Ini orang-orang Syiah itu diinjek-injek terus-terusan, bukan hanya 10-20 tahun, tapi sampai seterusnya. Masalahnya setelah Yazid wafat, penggantinya itu adalah orang yang satu dinasti dengan dia. Penggantinya lagi satu dinasti dengan dia. Begitu seterusnya sampai 70 tahun kemudian. Maka sepanjang itu orang-orang Syiah itu disiksa, dihujat, diinjek-injek sampai benar-benar mereka tidak bisa berkata apapun di muka umum. Karena kalau mereka berkata-kata di muka umum tentang sesuatu, mereka bisa aja dipotong lidahnya. Bahkan pemerintah dinasti Umayyah mengatakan khotib Jumat, khutbah Jumat itu harus disertai dengan celaan terhadap Ali bin Abi Thalib dan para pendukungnya, keluarganya, semuanya. Itu aturan resmi dari pemerintahan. Ini diganti akhirnya sama Umar bin Abdul Aziz. Jadi khutbah Jumat seperti yang kita kenal sekarang. Tetapi sebelumnya itu hujatan terhadap Ali. Jadi di mana-mana disiarkan propaganda-propaganda untuk menjelek-jelekan keluarga Ali. Nah, Syiah diem, nyumput. Akhirnya mereka berpikir, tadi ayat yang tadi itu, yang awal itu, yang cerita tentang takiyah generasi awal itu, kan takiyah hanya boleh dilakukan kalau dalam kondisi paling darurat yang mengancam nyawa. Nah, orang-orang Syiah berpikir, ini sepanjang sejarah kami, sepanjang hidup kami, ini kami darurat terus. Sebab kalau kami ngomong, itu bisa dipotong lidahnya atau bahkan dibunuh sekeluarga. Kan takut, karena itu mereka akhirnya takiyah seumur hidup. Nah, inilah akhirnya yang membuat Syiah itu menjadi lebay dan akhirnya menyimpang.
Coba orang-orang Syiah belakangan Al-Kulaini misalkan mengatakan orang-orang yang beragama itu harus bertakiyah. Siapa yang tidak bertakiyah itu berarti orang yang tidak beragama, ateis. Kan sampai mengatakan yang seperti itu. Kemudian ulama yang lain mengatakan bahwa takiyah itu wajib, sama seperti halnya wajib sholat 5 waktu. Kalau tidak bertakiyah berarti sholat 5 waktunya batal gitu. Kan jadi orang-orang Syiah itu jadi lebay ketulungan seperti itu, bikin majelis-majelis kecil. Dari majelis-majelis kecil itu mereka kemudian menceritakan, menambahkan, mengurangi ajaran-ajaran agama mereka. Tetapi mereka tidak bisa konfirmasi sama orang lain karena mereka tertutup dan mereka takut, kan mereka takiyah gitu. Jadi mereka takut ini yang saya ajak ngobrol ini adalah orang Syiah atau mata-mata pemerintah. Mereka nggak bisa membedakan. Jadi kalau mereka pengen belajar agama Islam, misal pengen belajar agama Islam, dari mana mereka belajarnya? Dari imam-imam mereka. Tetapi imam-imamnya kan selalu dipenjara sama pemerintah atau diawasi sama pemerintah. Jadi si imam-imam itu bisa mewartakan ajarannya melalui kurir rahasia. Nah, si kurir rahasia itu ketika datang ke majelis orang-orang Syiah, orang-orang majelis ini juga nggak yakin ini sebenarnya kurir asli atau dari pemerintah ini. Jangan-jangan gimana? Jadi ada yang percaya, ada yang tidak. Akhirnya apa? Akhirnya Syiah itu terpecah jadi begitu banyak kelompok. Tidak ada kelompok dalam ajaran Islam yang perpecahannya itu sampai separah Syiah gitu. Memang di antara sekian banyak pecahan-pecahan Syiah itu nggak semuanya takiyahnya habis-habisan gitu. Misalkan Syiah Zaidiyah itu nggak pakai takiyah-takiyahan karena pendirinya Zaid bin Ali itu pejuang perang gitu, berani, dia komandan perang, itu gurunya Abu Hanifah. Nah, jadi yang Zaidiyah tidak takiyah. Kemudian yang imamiyah itu kalau di lingkungannya sendiri tidak takiyah, di depan orang kayak di sini itu takiyah gitu. Jadi, nah yang paling parah itu yang Ismailiyah. Ismailiyah itu bahkan sama Syiah yang lain pun takiyah gitu. Makanya di antara Syiah, kan saya bilang tadi, Syiah itu perpecahannya paling lebay di antara dunia Islam. Nah, Ismailiyah itu yang paling lebay di antara semua Syiah gitu. Bahkan mereka itu kalau ngobrol, itu mereka bikin sandi sendiri, kode rahasia yang tidak diketahui sama kelompok lain. Misalkan kata-kata, saya pengen makan batagor. Sebenarnya itu artinya adalah ada musuh di balik gunung gitu. Jadi kata-katanya semuanya bersayap, dan mereka sendiri kan tidak paham dengan kata-kata itu, tidak semuanya paham. Akhirnya berselisih lah, bingung satu sama lain, perang gitu. Tidak diketahui sampai sekarang. Misal, pecahan yang paling lebay di antara Ismailiyah, misalkan ada yang namanya Druse atau Duruz, yang sekarang ada di daerah Timur Tengah, di Lebanon gitu ya, di Suriah, yang kayak gitu. Itu sampai sekarang saya juga bingung. Dia diklaim oleh orang-orang Sunni dan diklaim oleh orang-orang Syiah sebagian sebagai bukan lagi orang Islam karena dia sudah mempertuhankan Al-Hakim bi Amrillah, Khalifah dinasti Fatimiyah gitu ya. Nah, tetapi klaim itu, tuduhan itu sama mereka nggak dikonfirmasi, nggak bisa diklarifikasi gitu. Kata mereka, enggak, kami sebenarnya memuja Tuhan, itu mah Al-Hakim biasa aja, wali menurut kami gitu. Nah, ketika ada pengakuan seperti itu, kita nggak tahu dia itu bohong atau enggak, takiyah atau enggak gitu. Jadi kalau dia dianggap keluar dari agama Islam, kita juga nggak tahu gitu. Makanya di sini saya minta kepada orang-orang Syiah, kalau ada ya di sini, takiyah itu bukan ajaran agama. Takiyah itu adalah ajaran dari sekelompok orang yang merasa diintimidasi oleh kelompok masyarakat yang lebih besar pada waktu itu. Jadi sekarang tinggalkan saja, karena itu akan menghilangkan semangat untuk berdiskusi. Kalau semangat berdiskusinya sudah hilang, maka kita akan gontok-gontokan karena tidak ada klarifikasi. Gitu kan? Nah, contohnya yang dulu kan Syiah itu akhirnya hancur gara-gara takiyah. Misal begini, orang-orang Sunni teis-teis aja karena dia tidak takut pada apa-apa, ya sudah biasa-biasa aja. Akhirnya mereka mengembangkan ilmu kritik hadis, dimulai dari sahabat-sahabat bikin kan, nulis banyak hadis gitu ya. Kemudian ada metodologi yang pertama dibuat oleh Imam Malik bin Anas gitu ya. Kemudian diperbagus sama Imam Syafi'i. Kemudian puncaknya di masa Imam Bukhari dan lain-lain. Setelah itu akhirnya terangkumlah hadis-hadis yang dianggap sahih. Kan begitu kalau di dunia Sunni. Kalau di dunia Syiah itu gak ada cerita yang seperti itu. Dapat cerita dari ini terpercaya atau enggak tahu. Dapat berita hadis dari sini, ini terpercaya enggak tahu. Makanya hadis yang dikumpulkan oleh orang-orang Syiah di bawah Imam Al-Kulaini gitu ya, saya berani tantang lah, berani ngajak ribut debat soal hadis gitu ya, itu gak ada satupun yang sanadnya nyambung. Jadi orang-orang Syiah itu dari dulu sampai sekarang sanad hadisnya nggak ada yang nyambung. Makanya kalau mereka misalkan debat sama orang-orang Sunni misalkan ya, mereka biasanya pakai hadis-hadis yang Sunni juga, biasanya yang
mengambil dari riwayat atau bari, atau riwayat yang paling sering banyak mereka gunakan itu adalah Jalaluddin As-Suyuti gitu ya, dan lain-lain. Sebab mereka juga mungkin minder dengan kumpulan hadis yang mereka sendiri, yang saya katakan, saya bilang itu nggak ada sanadnya yang nyambung. Dan itu terjadi gara-gara takiyah. Makanya sekarang dunia sudah berubah, dunia sudah berbeda. Untuk menghubungkan kembali tali silaturahmi yang sempat putus, kan kita ini jadi ejek-ejekan, jelek-jelekan dan sebagainya. Untuk orang-orang Sunni, saya minta jangan mengintimidasi kelompok lain, apalagi yang minoritas. Baraya yang Sunni itu jangan kena sindrom arogansi mayoritas. Kalau ada yang sesat-sesat yang aneh-aneh itu, rangkul, bukannya malah diintimidasi, dihujat, diusir dan lain-lain gitu. Kan mereka akhirnya jadi takiyah juga. Kalau udah takiyah nggak ada klarifikasi lagi. Kalau udah gitu terus aja musuh-musuhan terus. Emangnya kita mau musuh-musuhan terus? Enggak. Kita itu manusia bersaudara gitu, jadi rangkul. Nah, untuk orang-orang yang Syiah, saya bilang ini dunia sudah berubah. Baraya, hilangkan saja takiyah itu bukan bagian dari agama, jelas bukan bagian dari agama. Dalilnya mana? Temukan. Paling mereka sebut dari ulama anu kan, ya ulama-ulama itu adalah ulama-ulama korban intimidasi di masa lalu. Coba ngambilnya Quran atau hadis atau dari imam-imam, soklah cobain. Tetapi kan itu yang imam-imam juga diragukan apakah itu asli atau enggak ya. Nah, tapi ya apapun itulah. Dan buat dunia Islam secara umum, saya mau bilang seperti ini Baraya. Islam itu sekarang adalah salah satu agama yang terbesar di dunia dilihat dari populasinya, tetapi paling ketinggalan dalam teknologi, paling ketinggalan dalam hak asasi manusia, dalam penerapan demokrasi, dalam hal ekonomi dan lain-lain. Kenapa begitu? Karena kita diributkan oleh hal-hal detail yang nggak jelas. Prinsip awal orang Islam itu adalah bersatulah dalam satu jamaah. Jangan bikin kelompok-kelompok jamaah, itu haram. Itu menghancurkan. Quran bilang seperti itu, hadis bilang seperti itu, jangan dilanggar. Ini malah umat Islam bikin kelompok-kelompok. Ya, tapi oke lah, itu saja Baraya. Semoga bermanfaat. Saya tahu apa yang saya sampaikan ini sangat kontroversial, tetapi memang harus saya sampaikan karena inti dari ajaran Islam itu adalah bikin dalam satu jamaah, bersatu padu, jadilah khalifah di muka bumi yang baik untuk menjadi kemanfaatan untuk sebanyak mungkin orang. Semoga bermanfaat. Maaf banyak jadi emosi. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.